dosa yang membuat hidupmu berantakan. Dosa yang membuat jati dirimu kacau balau. Salam, puji Tuhan, bertemu kembali kita di dalam program ibadah online yang diadakan oleh Gereja Allah Baik, Jemaat Daat di Surabaya. Saudaraku dan saudariku yang terkasih, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan, ayo sama-sama kita berdoa, supaya apa? Supaya Tuhan selalu memberikan pengertian-pengertian dan tuntunan-tuntunan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan untuk kemurahan-Mu yang selalu diri-Mu limpahkan di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh acara yang kami adakan Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu agar perenungan firman untuk hari ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami dalam pengertian-pengertian yang baru untuk bisa kami terima dan kami salurkan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, untuk tema renungan hari ini adalah memulihkan jati diri. Berapa banyak kita sudah tahu bahwa banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan jati diri. Bahkan di luar anak-anak Tuhan banyak sekali manusia kehilangan jati diri. Kenapa kok harus memulihkan jati diri? Apa sih penyebabnya manusia itu kok jati dirinya berantakan? Di sini saya akan berikan pengertian kepada Anda semuanya. Supaya apa? Supaya Anda mengerti siapa sih sebenarnya diri Anda. Dari sini Anda akan memahami dan menjaga benar-benar tentang diri Anda. Dan Anda tidak akan main-main dengan diri Anda, bahwa diri Anda memiliki jati diri. Pengertian jati diri adalah pribadi sebenarnya. Ayo, kenapa kita harus memulihkan jati diri kita? Apa sih penyebabnya jati diri manusia itu berantakan? Manusia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bahkan manusia rela membuat dirinya sendiri menjadi buruk. Di sini firman Tuhan ada untuk Anda mengerti. Di sini firman Tuhan ada untuk Anda memahami siapa diri Anda sebenarnya. Puji Tuhan. Mungkin Anda saat ini berpikir, bahkan pikiran Anda pun sudah rusak. Karena apa? Karena Anda kehilangan jati diri. Karena apa? Karena jati diri Anda sudah terkoyak. Karena apa? Karena jati diri Anda sudah kacau. Hari ini ada jawaban untuk Anda. Ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda ingin memulihkan jati diri Anda, bahwa Anda ingin menyadari dan mengerti siapa diri Anda sebenarnya, hari ini ada jawaban untuk Anda. Ayo sama-sama buka hati. Ketika engkau menyadari bahwa engkau butuh pemulihan di dalam hidup Anda, bahwa engkau butuh perubahan di dalam hidup Anda. Hari ini ada kabar baik untuk Anda semuanya. Ketika jati dirimu mulai rusak, ketika jati dirimu mulai kacau, ketika jati dirimu mulai berantakan, hari ini dengar saudaraku, ada jawaban untuk memulihkan jati dirimu, ada jawaban untuk merubah hidupmu kembali ke jalan yang benar, kembali mengerti, dan engkau akan bisa menghargai siapa diri Anda sebenarnya. Ayo saya Anda bawa untuk lebih mengerti siapa sih diri Anda sebenarnya. Anda bisa buka dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan
manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang. Dengar saudaraku, Anda memiliki rupa Allah, Anda memiliki gambar Allah, dan Anda memiliki kuasa. Kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, kuasa untuk menerima berkat Tuhan, kuasa untuk menerima keajaiban Tuhan. Dengar saudaraku, Anda memiliki kuasa untuk menolak hal-hal yang buruk yang menimpa Anda. Ingat saudaraku, Anda memiliki kuasa untuk menjauhkan diri Anda dari segala-segala yang kotor. Ini dengar saudaraku, Anda ini memiliki rupa dan gambar Allah. Inilah jati diri Anda sebenarnya. Dan ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Anda boleh garis bawahi, sungguh amat baik. Inilah kebenaran dirimu, saudaraku. Pengertian jati diri adalah kebenaran diri. Inilah dirimu sesungguhnya, bahwa Anda memiliki rupa dan gambar Allah, bahwa Anda diciptakan sungguh amat baik. Dengar saudaraku, jangan putus asa karena keadaanmu. Jangan menyesali karena engkau hidup di bawah standar. Dengar, kalau engkau menyadari hidupmu memiliki gambar dan rupa Allah, kalau engkau menyadari bahwa engkau diciptakan sungguh amat baik, terima itu, maka pemulihan terjadi di dalam hidup Anda. Banyak kejadian-kejadian buruk menimpa anak-anak muda. Banyak kejadian-kejadian buruk menimpa anak-anak Tuhan juga. Karena apa? Karena tidak memahami dan menghargai siapa dirinya. Hari ini, kalau engkau mengerti tentang hal ini, puji Tuhan, maka pemulihan jati diri akan terjadi dalam hidup Anda. Ayo hargai dirimu, bahwa rupa dan gambar Allah ada di dalam diri Anda. Ayo hargai dirimu, bahwa engkau diciptakan sungguh amat baik. Inilah sebenarnya diri Anda. Dosa yang membuat hidupmu berantakan. Dosa yang membuat jati dirimu kacau balau. Dosa yang membuat kehidupanmu menderita. Dengar saudaraku saat ini. Jangan engkau bermain-main dengan dosa atau terlibat dengan dosa. Kalau engkau ada di dalam permainan dosa, ayo lepaskan itu. Kalau engkau ada di dalam lingkaran dosa, ayo keluarlah. Hargai dirimu sebagai ciptaan Tuhan yang amat baik. Dosa yang menghancurkan kehidupanmu. Dosa yang membuat kacau balau jati dirimu. Dosa yang membuat engkau tidak berharga. Kita buka yuk, bahwa dosa itu yang melakukan keburukan-keburukan dalam hidup Anda. Roma pasal 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang membuat jati diri manusia berantakan. Ini yang membuat jati diri manusia tidak berharga lagi. Ini yang membuat jati diri manusia penuh dengan kehinaan. Dosa yang melakukannya, sehingga manusia menjadi kacau balau kehidupannya. Tapi puji Tuhan, hari ini setelah Anda mendengarkan dan bahkan melihat program ini, ada jawaban bagi Anda. Engkau yang sudah terluka, engkau yang sudah terjerai-berai, engkau bahkan yang tidak menghargai diri Anda sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Ayo, lakukan ini supaya Anda bisa memulihkan jati diri Anda, supaya Anda bisa kembali kepada jalannya Tuhan, supaya Anda bisa menghargai diri Anda sendiri. Kalau engkau tidak menghargai diri Anda sendiri, engkau pun tidak bisa menghargai sekelilingmu.
Bahkan engkau sendiri tidak akan bisa menghargai orang-orang yang engkau cintai. Bahkan engkau sendiri tidak akan bisa menghargai Tuhanmu. Bagaimana caranya supaya jati diri Anda dipulihkan oleh Tuhan? Saya akan berikan 3 hal. Supaya apa? Supaya jati diri Anda dipulihkan oleh Tuhan. Dengar, manusia memiliki 3 unsur. Unsur roh, pertama. Unsur jiwa, kedua. Dan unsur tubuh. Jadi manusia memiliki 3 unsur ini. Dan dari 3 unsur ini kita akan bisa memulihkan jati diri kita. Ayo kita buka dulu 1 Tesalonika. 1 Tesalonika, supaya kita tahu ya bahwa kita ini memiliki 3 unsur ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, dengar saudaraku, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kalau engkau mau datang kepada Tuhan, engkau mau diubahkan, engkau mau dikuduskan, engkau mau disempurnakan, datang kembali kepada Tuhan. Jadi 3 ini, roh, jiwa, dan tubuh, ketika engkau menyerahkan total dirimu kepada Tuhan, maka kekudusan Tuhan akan turun kepadamu, maka kesempurnaan Tuhan turun kepadamu, maka berkat-berkat Tuhan turun kepadamu. Jadi 3 ini yang harus kita rubah melalui roh, melalui jiwa, melalui tubuh kita. Jadi bagaimana Pak caranya merubah Pak? Supaya saya bisa juga berubah Pak. Saya ingin pemulihan terjadi dalam diri saya Pak. Ingat, yang pertama kita berubah secara roh. Jadi pekerjaan secara roh ini yang pertama, kita membangun roh kita dengan Tuhan. Kita membangun hubungan ke atas, membangun keintiman dengan Tuhan, membangun hidup kebersamaan dengan Tuhan. Jadi kita secara roh, kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang pertama yang harus Anda lakukan supaya pemulihan jati diri terjadi dalam hidup Anda. Secara roh, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bangun ke atas. Supaya apa? Supaya roh kita bisa bertemu, bisa intim dengan Tuhan. Ketika roh Anda bisa bertemu dengan Tuhan, ketika roh Anda ada hubungan dengan Tuhan, ketika kita membuka hati untuk intim dengan Tuhan, dengar saudaraku, engkau akan terima kebebasan, engkau akan terima kelepasan, engkau akan terima kemerdekaan, dosa-dosamu diampuni oleh Tuhan. Jadi yang pertama, kita ubah hidup kita secara roh. Jadi kita ubah hidup kita dengan hubungan dengan Tuhan. Ini secara roh. Ayo, buka hatimu untuk berhubungan kembali dengan Tuhan. Buka hatimu untuk intim kembali dengan Tuhan. Buka hatimu untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ini hal yang pertama yang Anda lakukan. Secara roh, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus ada waktu untuk Tuhan. Ini yang pertama. Kita berbicara secara roh. Dengar saudara. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh. Dengar saudaraku, roh. Kata roh di sini adalah besar, yaitu roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan segambarnya dalam kemuliaan yang semakin
besar. Puji Tuhan. Kalau Anda memiliki hubungan dengan Tuhan, kalau Anda intim dengan Tuhan, dengar saudaraku, dikatakan apa? Gambar Tuhan dan rupa Tuhan kembali ke dalam hidup Anda, dan Anda diberi kemuliaan yang besar. Ini pengertiannya. Ayo, bangun kembali hidupmu, intim kembali dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan kembali. Kalau engkau rindu ada pemulihan jati dirimu, hidupmu akan diubahkan ketika engkau intim dengan Tuhan. Kita bicara secara roh. Ayo engkau yang sudah lama meninggalkan Tuhan, ayo engkau bahkan yang sudah lama tidak pergi beribadah, dengar, mulai hari ini, ketika engkau sudah mendengarkan program ini, buka rohmu, berikan rohmu untuk Tuhan, berikan dirimu untuk kembali intim dengan Tuhan. Ini hal yang pertama ketika Anda mau menerima pemulihan di dalam hidup Anda. Siapa yang rindu ada pemulihan di dalam hidup Anda? Anda bisa buka hati Anda dan katakan, aku rindu Tuhan, jati diriku engkau ubah menjadi sesuai dengan rencana. Hal yang pertama, bangun keintiman dengan Tuhan secara roh. Dan yang kedua, secara jiwa, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita bangun apa yang ada di dalam jiwa Anda. Kita bangun pengertian-pengertian kita, siapa Allah itu. Kita bangun pemahaman kita bahwa Allah itu sungguh ada. Yang kedua, secara jiwa kita harus menyadari bahwa kita harus mengenal Allah, Allah yang benar, Allah yang betul-betul Allah. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Jadi ketika engkau ingin hidupmu dipulihkan, ketika engkau ingin jati dirimu dipulihkan, yang kedua, ayo mengenal Allah lebih dalam lagi, mengenal Allah lebih jauh lagi. Jadi yang kedua, secara jiwa, ayo buka pikiran Anda untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Jadi hal yang pertama, kita harus lebih mengenal Allah lebih lagi. Demikian firman Tuhan. Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dengar saudaraku, secara jiwa, bangun pemikiran-pemikiran untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Dari situ, engkau akan memiliki pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Dari situ perubahan-perubahan terjadi dalam hidup Anda. Yang kedua, secara jiwa engkau buka pikiran Anda untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan yang ketiga, supaya kehidupan Anda bisa berubah. Yang ketiga adalah secara tubuh kita membangun apa yang ada di luar. Mungkin Anda berpikir, Pak, bagaimana caranya? Anda punya mulut untuk mendoakan saudara-saudaramu. Anda punya tangan untuk menolong saudara-saudara. Itu hal yang ketiga. Secara tubuh, Anda bisa membantu, Anda bisa memberkati, Anda bisa menolong saudara-saudaramu. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini secara tubuh. Ayo bangun kasih Anda dengan apa? Dengan menolong saudara-saudaramu. Mungkin engkau tidak punya dana, tetapi engkau punya perkataan untuk mendoakan mereka. Mungkin engkau tidak punya kepandaian, tapi engkau bisa membantu mereka untuk mengerti tentang kebenaran. Saudaraku yang terkasih, lakukan 3 hal ini, maka hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, berikan rohmu untuk selalu intim dengan Tuhan. Yang kedua, berikan jiwamu untuk berpikir dan mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan yang ketiga, berikan tubuhmu untuk menolong sesamamu. Ketika engkau bisa melakukan hal ini, dengar saudaraku, pemulihan jati diri Anda pasti terjadi. Pasti engkau akan menghargai diri Anda. Pasti perubahan-perubahan terjadi dalam diri Anda. Dengar saudaraku, hidupmu akan penuh dengan kelimpahan. Hidupmu akan ada perubahan. Ayo, siapapun saudara yang terkoyak jati dirinya, hari ini dengar firman Tuhan, lakukan ini, ubah hidup Anda, kembali intim dengan Tuhan, kembali mengenal Allah lebih dalam, kembali punya hati kasih kepada sesamamu. Maka perubahan itu akan terjadi dalam hidup Anda. Puji Tuhan, siapapun hari ini, engkau yang merasa dirimu sudah lupa akan diri Anda sendiri ketika Anda tidak menghargai diri Anda. Dengar saudaraku, hari ini ada kabar baik untuk Anda. Anda mau berubah, Anda mau dipulihkan. Ayo, datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ingin hidup intim denganmu. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ingin mengenal lebih dalam denganmu. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ingin mengasihi orang-orang di sekelilingku lebih lagi. Ketika engkau menyadari hal ini, dengar saudaraku, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan membuat perhitungan ke dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan dan dahsyat. Bukan hanya jati dirimu yang dipulihkan, keluargamu akan dipulihkan, ekonomimu akan dipulihkan, apa yang engkau kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak hari ini saudaraku, engkau yang rindu untuk dipulihkan. Anda boleh angkat tangan dan buka hati, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu hari ini, yang rindu ada pemulihan di dalam hidupnya Tuhan. Yang rindu menghargai kembali siapa dirinya Tuhan. Lawat mereka Tuhan Yesus. Tolong mereka Tuhan. Ubah kehidupan mereka. Untuk mereka menyadari bahwa mereka adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Diri-Mu sangat baik dan mencintai kami semuanya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Berkati Tuhan program ibadah online ini Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh gereja Allah baik jemaat daat Tuhan, diri-Mu selalu memberkatinya Tuhan. Juga berkati Tuhan, honor Tuhan di gereja Allah baik jemaat daat ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas beliau beserta keluarga beliau semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan segala program-program yang dibuat oleh gereja Allah baik daat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya semuanya menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang maha baik, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kemasyhuran hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.